Sobat besar di belakang sini, di video ini saya akan bahas inilah pasangan atau match up untuk pertarungan di negeri Wano Kuni ini. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik hanya di channel Devil Nomi. Serta pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin merchandise channel Devil Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Nah, karena sepertinya arc dari Wano Kuni ini plus Onigashima sudah mau masuk ke penghujungnya. Dimana menurut saya ini adalah salah satu arc terlama di serial One Piece karena sudah lebih dari 100 chapter. Dimulainya awal dari 909, sekarang bahkan sudah mau masuk 1011. Tapi jika kita hitung dengan pre-arc-nya itu sudah jauh sekali karena dimulai sejak Punk Hazard. Maka di sini saya akan memprediksikan kira-kira siapa aja sih ya lawan tarung di arc Wano Kuni ini selain yang sudah fix di atas sana, yaitu Luffy versus Kaido 1 lawan 1. Tapi ingat perkataan dari CP0 di perang ini bahwa perang ini tidak akan selesai jika hanya Yonkou saja yang dikalahkan. Masih ada para eksekutif lain yang perlu dibereskan juga di Onigashima ini. Nah, disinilah saya akan memprediksikan siapa aja sih kira-kira match up atau lawan-lawan yang ada di Onigashima. Ingat, lagi-lagi disclaimer ini cuma prediksi saya ya, channel Devil Nomi saja. Nah, sisanya sejauh ini adalah sisa eksekutif yaitu para bencana yaitu Calamity dan Tobiropo. Atau mungkin setidaknya itulah yang bakal saya coba prediksikan di video ini terlebih dahulu. Kita akan mulai dari yang cukup jelas, yaitu yang paling awal lah, Tante Super Black Maria, sang user Ancient Zoan, Kumo Kumonomi, model Rusa Miguel Grovo Geli. Dia saat ini sudah dikenai amarah oleh Tante Robin Chuan juga yang didampingi oleh Brook. Dimana pertarungan antara dua tante ini sejujurnya sudah pasti akan terjadi nih. Pertarungan ini tidak akan terelakkan. Tapi mengenai Brook sebenarnya saya sendiri masih cukup sangsi apakah dia akan ikut melawannya atau tidak. Dan berarti akan menjadi 2 lawan 1. Mungkin pertama alasan kenapa saya tidak setuju jika Brook ini ikut melawan Black Maria adalah seharusnya arc ini akan menjadi ajang bagi kru topi jerami mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dan bukankah seharusnya mereka bisa 1 lawan 1 melawan eksekutif biasa seperti Tobiropo. Semoga kita bisa melihat kekuatan Tante Robin sepenuhnya di Onigashima ini karena setelah time skip kita belum pernah melihatnya sama sekali. Serta jika 2 lawan 1 kita tidak akan bisa melihat perkembangan dari Tante Robin ini. Lalu alasan kedua adalah Brook ini menurut saya karakter terhebat setelah trio monster plus Jinbei. Apalagi yang kita lihat di Whole Cake Island nih, dia ini MVP-nya, ingat bukan Sanji ya. Jadi jika harus melawan Tobiropo, menurut saya masih kurang pantas saja untuk Brook ini. Semoga dia dapat lawan yang lebih sepadan lah dibandingkan para Tobiropo saja. Ya contohnya mungkin Perospero. Karena menurut saya peran dari Wanda dan Carrot sudahlah mereka ini sudah dikalahkan oleh Perospero. Dan level mereka memang seharusnya belum sampai ke Perospero yang bahkan disetarakan dengan Komandan Yonkou oleh BG di Whole Cake Island. Namanya disandingkan dengan Smoothie dan juga Katakuri. Lalu yang kedua adalah Tobiropo ini Sasaki. Dimana saat ini dia masih bertarung intens melawan tukang kayu kita yaitu Franky Shisupa. Dan ini sudah sangat pas sekali nih pertarungan antara kedua orang ini. Dimana Franky yang disebut sebagai tank alias si badak dari kru topi jerami ini melawan badak beneran yang ada dari zaman dinosaurus yaitu Sasaki dengan buah iblisnya Ryu Ryunomi model Triceratops. Ya tinggal menunggu dia di mode serius lah bisa saja untuk melawan Franky kita juga biar serius. Sejujurnya mengenai Sasaki ini ada satu plot menarik lagi nih yang bisa dilakukan. Yaitu ketika Denjiro berpapasan dan menipu Sasaki ini. Karena sejujurnya mereka bertarung pun akan sangat mantap nih. Dimana saya yakin Denjiro dan Sasaki ini bisa dibilang adalah top dari Tobiropo dan para Scabbard.
Tapi lagi-lagi saya lebih suka jika peran dari kru topi jerami diperlihatkan perkembangannya di Onigashima ini dan biarkan mereka bertarung satu lawan satu saja. Lalu Tobiropo selanjutnya, dan ini adalah sebuah pasangan, adalah Page One dan Ulti. Ini yang sudah cukup terlihat bareng banget nih, dimana mereka berdua ini pasti akan bertarung bersama. Dan terlihat terakhir mereka melawan dua lemah kita, Usopp dan juga Nami-chan. Sejujurnya, dengan bergabungnya kekuatan mereka berdua ini tidak akan bisa mengalahkan keduanya sih. Apalagi Nami dan Usopp ini bukan tipe yang tarung satu lawan satu di depan mata seperti itu. Beda dengan musuhnya yang Ancient Zoan pasti punya ketahanan yang jauh lebih kuat. Ya jika Nami atau Usopp versus Ulti sih masih memungkinkan, tapi di sini ada Page One. Jadi bisa saja ada pihak lain yang membantu mereka ini, dan kemungkinan itu adalah para Tobiropo ini yang sama-sama saudara juga, yaitu Kiku dan juga Izo. Wah ini sih sepertinya akan mantap jika mereka ikut bertarung juga. Lalu selanjutnya Tobiropo adalah Wushu, dimana saat ini lawannya adalah Jinbei sang ksatria lautan. Salah satu karakter yang sejujurnya termasuk top karakter banget juga di Wano Kuni ini, tepatnya di kru topi jerami. Tapi sekarang sudah terlihat sih fitnya jauh dikalahkan oleh Babang Zoro yang sangat luar biasa 2 chapter kemarin. Pertarungan Jinbei dan Wushu pun menurut saya bahkan diawali dengan percakapan dari Wushu yang ternyata dia mengenal siapa itu Jinbei. Terutama ketika Jinbei ini sepertinya masih berada di Shichibukai. Yang berarti mereka ini sepertinya sebelumnya pernah bertemu dan pastinya akan ada hubungan yang akan dimunculkan juga. Sejujurnya, saya yakin banget pasti Wushu ini karakter atau top dari Tobiropo, bahkan bisa saja dia ini karakter Tobiropo yang terkuat. Dia pasti akan punya highlight yang lebih besar dibandingkan Tobiropo yang lain. Dimana jika kita lihat dari Scabbard atau karakter yang termasuk ke dalam 3 samurai terkuat, dimana yang pertama Denjiro dan dia sudah melawan Sasaki, misalkan dia ikut bertarung. Dan ada satu lagi yaitu Kawamatsu sang kapak. Bisa saja dia ikut membantu melawan Wushu dan 2 fishman dengan Jinbei akan melawannya. Ya fit yang menurut saya cukup bagus juga sih. Tapi lagi-lagi saya lebih menginginkan porsi untuk topi jerami harusnya lebih mantap untuk arc Onigashima ini. Lalu eksekutif lain yang ada adalah ya benar si bangsat si pengkhianat Kanjuro. Dialah sang pengkhianat dari para Scabbard yang bahkan sudah bersama dengan Kozuki Oden dalam waktu yang sangat lama. Di One Piece pun dia sudah ada dari zaman Dressrosa dan akhirnya tidak mungkin dikalahkan secara off-screen saja bukan? Yang pastinya dia akan punya peran yang lebih dan itu pun pasti akan sangat mantap sekali. Karakter dengan buah iblis sehebat Kanjuro akan sangat sia-sia jika dia dibuang begitu saja. Ya untuk lawannya sejujurnya sudah paling pas yaitu sang ketua dari Scabbard, Kinemon si rubah api. Toh saat ini tujuannya sama kan, Kanjuro ke arah Momonosuke dan Kinemon pun pasti akan melindungi tuannya juga. Keduanya pun sudah sama-sama terluka parah, jadi menurut saya pertarungan di antara keduanya ini sudah tidak terelakkan lagi. Karena jika ternyata Kanjuro harus melawan Yamato, wah itu sih levelnya sudah cukup jauh, jadi tidak mungkin Kanjuro akan bisa menang melawannya. Selanjutnya adalah Jack, ini adalah bencana pertama yang akan kita bahas, Jack si Tandus. Karakter yang selama ini cuma terlihat sebagai beban saja dan jadi samsak oleh orang-orang. Walaupun awal diberitahukannya dia ini terlihat sangat OP sekali nih di Pulau Zou, tapi di Wano Kuni malah tidak terlihat berguna. Tapi satu yang hebat sih dari Jack ini, dia punya ketahanan tubuh yang luar biasa. Setelah dilukai berkali-kali, dia masih saja berusaha untuk melawan musuhnya, dan sekarang dia melawan Inuarashi 1 lawan 1. Yang keduanya pun dalam keadaan terluka parah. Sejujurnya akan lebih pas sih jika Jack ini dilawan 2 versus 1 dengan Nekomamushi. Menghitung keduanya pun sudah kehilangan sebelah dari bagian tubuhnya oleh Jack ini dan keduanya harus bertarung bersama untuk mengalahkannya. Lalu bencana yang kedua adalah Queen si Wabah. Dimana sejauh ini belum ada lawan yang terlihat untuk Queen ini selain dia habis dihajar oleh Marco yang berdua bersama King. Tapi menurut saya, Marco tidak akan cukup kuat lah melawan kedua orang dengan bounty di atas 1 miliar berry ini berbarengan. Ya terakhir memang terlihat Chopper menampar Queen, tapi menurut saya Chopper tidak akan cukup kuat sih jika untuk melawannya.
Walaupun saya akan senang sekali jika Chopper ternyata berhasil menyeimbangi Queen yang akan buat Chopper menjadi seorang monster. Tapi menurut saya, peran Chopper di Onigashima ini sudah lebih dari cukup dengan buat vaksin dan membuat pihak Kaido menjadi pihak kita. Jadi ulama kita gunanya untuk mengubah pihak musuh menjadi pihak kita. Ingat kan? Usopp juga melakukan hal yang sama. Jadi lawan yang akan sangat pas tentu saja adalah Sanji Kun yang sempat menghilang karena fokusnya sudah lama oleh Babang Zoro. Aduh. Dan hubungan antara Sanji dan Queen pun sudah cukup banyak. Pertama, Queen lah yang memerintah Tobiropo, Drake dan juga Pechuan untuk mengincar Sanji alias Sangoro di Wano Kuni. Kalau mau cocok logi pun bisa saja dia mirip dengan Jabra yang ada di Enies Lobby. Itu pun jika kita melihat kuncirnya. Dan di Enies Lobby, Sanji yang terluka parah karena melawan Khalifa. Di sini pun sama, ia terluka parah setelah dihabisi oleh Black Maria. Aduh anjir, dihabisin sama tante-tante, enak dong. Sejujurnya yang paling pas dihubungkan adalah dari kata-kata Queen tentang Vinsmoke Sanji yang anak dari Vinsmoke Judge. Yang berarti Queen ini pasti mengenal bapak dari Sanji ini. Ya semoga kita melihat mode hybrid dari Queen ini dan akan melawan Red Sweet Super dari Sanji Kun. Lalu bencana yang terakhir adalah King. Ini dia komandan utama dari Kaido, King the Wildfire. Seorang user Ancient Zoan yang sangat mengerikan yaitu Pteranodon. Dia dapat terbang dengan kemampuan fisik yang luar biasa kuat. Itu pula membuatnya menjadi seorang komandan pertama di bajak laut Kaido. Awalnya, King ini digadangkan akan menjadi lawan dari Babang Zoro kita, karena Kaido akan melawan Luffy dan Zoro akan melawan King. Ya, dengan Zoro yang sekarang dilempar ke bawah lagi, sebenarnya bisa saja Zoro lagi-lagi akan melawan King, tapi Zoro sendiri dalam keadaan terluka sangat parah. Dan peran dia di atas pun sudah mantap sekali. Jadi, jika dia tidak melawan orang lain pun sebenarnya sudah dapat diterima menurut saya. Dan untuk saat ini, lawan yang paling pas memang Marco. Karena dia juga sang user Zoan yaitu Mythical Zoan dimana jika keduanya dalam keadaan serius dan menjadi mode hybrid ini benar-benar pertarungan yang patut dinantikan. Ya sebenarnya saya pernah membahas khusus tentang kedua orang ini di video ini. Jika penasaran bisa kalian lihat. Nah itulah menurut saya ke semua pihak eksekutif Kaido yang ada untuk lawan-lawannya. Tapi apakah udah semua ya di Onigashima? Tentu saja belum. Masih banyak pihak kita dan pihak musuh yang seharusnya punya lawannya masing-masing. Untuk Perospero mungkin dia akan melawan Brook dan semoga begitu. Ingat di pihak kita pun masih ada Yamato, karakter kuat juga dari anak Kaido yang pastinya levelnya bukan level kaleng-kaleng. Serta masih ada para samurai kuat lain di bawah sana, masih ada anak buah dari Kid, Lau dan yang lain-lain juga. Dan di pihak musuh pun masih ada CP0. Nah, apakah CP0 ini pun akan diam saja? Karena menurut saya tidak akan seperti itu. Serta masih ada banyak nih anak Big Mom yang menurut saya akan sangat disayangkan jika mereka tidak diberi porsi di perang Onigashima ini. Bahkan ada Oven, Daifuku, dan yang lain-lain. Itu termasuk topnya dari keluarga Big Mom, bukan? Nah jadi nih, kira-kira menurut kalian siapa lawan siapa sih di penghujung arc Wano Kuni ini? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.